Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas topik mengenai bila seseorang memasukkan nama tanpa sepengetahuan beliau, bisakah dijerat dengan hukuman? Baik, sebelum saya menjawab, buat kawan-kawan silakan like, comment, and subscribe biar saya terus bersemangat membuat konten video yang lainnya. Baik, langsung saja kita bahas. Pada pokoknya, menggunakan nama orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik nama yang bersangkutan untuk dicantumkan ke dalam suatu dokumen yang memberikan tanggung jawab bukanlah suatu tindakan yang dibenarkan, baik di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam pengaturan hukum. Orang yang melakukan hal tersebut bisa dipidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian bohongan, menggerakkan orang lain untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, lagi yang ini ada ini, itu tidak boleh memakai nama seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Di dalam unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat petunjuk, dengan alat pembujuk atau penggerak. Cara lain memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, serangkaian kata bohong, tipu muslihat agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang. Itu unsur subjektif dan objektifnya. Nah, selain itu dapat juga dipidana atas dasar pemalsuan surat sebagaimana diatur pasal 263 KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntungkan sebagai alat bukti dari suatu barang, alat bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai terkait pasal di atas. Dalam buku Adami Jazawi yang berjudul Kejahatan Terhadap Pemalsuan menjelaskan tentang pemalsuan surat sebagai berikut.
membuat surat palsu atau membuat palsu atau falsely maken sebuah surat adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Itu di dalam buku Adami Jazawi, judul Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Nah, selain itu di dalam KUHP R. Susilo serta komentarnya lengkap demi pasal menjelaskan mengenai surat yang dipalsu sehubungan dengan pasal 263 KUHP, yaitu bahwa surat yang dipalsukan tersebut harus suatu surat yang pertama dapat menerbitkan suatu hak, misalnya seperti ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau kwitansi atau surat semacam itu. Atau yang keempat, suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mungkin kurang lebih dari saya mengenai tentang menjerat hukum bagi orang yang menggunakan nama kita tanpa pengetahuan kita. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.